Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips perencanaan keuangan, yaitu cek ini dulu ya sebelum investasi, karena beberapa orang sudah merencanakan investasi tetapi mereka masih belum mengetahui apakah kesehatan keuangannya sudah sehat atau betul, dan apakah mereka sudah meminimalisir tentang resiko keuangan dengan pengecekan kesehatan keuangan, pengecekan evaluasi keuangan, sehingga jika terjadi resiko yang tidak diinginkan mengenai investasi, mereka sudah siap dengan resiko tersebut dan sudah ada dana cadangan jika terjadi hal-hal tidak diinginkan dalam investasi tersebut. Sudah yakin nih siap dalam investasi, sudah yakin aman keuangan pribadinya. Mau tahu apa sih syarat keuangan itu sehat? Yuk simak yuk tips kali ini. Evaluasi keuangan itu ada dua cara. Yang pertama yaitu evaluasi arus kas, dan yang kedua dengan aset hutang. Dengan evaluasi arus kas, yaitu di mana uang itu dibelanjakan. Kita juga akan mengetahui sumber pendapatan kita dari mana saja, pola pengeluaran kita itu seperti apa, dan mengetahui gambaran kemampuan keuangan secara umum. Siapkan item ini ya untuk dievaluasi. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan tetap yang merupakan pendapatan yang kita terima rutin setiap bulan. Yang tidak tetap yaitu pendapatan yang kita terima tidak rutin bulanan seperti THR, bonus, dan lain-lain. Hutang yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Hutang konsumtif yaitu hutang yang digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti cicilan TV, cicilan HP. Hutang produktif yaitu hutang yang digunakan untuk kepentingan produktif seperti cicilan mobil yang digunakan untuk kepentingan bisnis. Kemudian biaya proteksi atau asuransi, biaya yang dikeluarkan untuk investasi, dan biaya yang dikeluarkan untuk konsumtif atau untuk biaya rutin bulanan kebutuhan Evaluasi hutang. Untuk hutang ini evaluasinya yaitu untuk total hutang keseluruhan adalah 35% dari pendapatan, di mana hutang produktif ini yaitu 20% dari pendapatan, dan hutang konsumtif 15% dari pendapatan. Hutang produktif yang tadi ya, hutang yang digunakan untuk kepentingan produktif, dan hutang konsumtif untuk kepentingan konsumtif seperti cicilan TV atau cicilan handphone. Selanjutnya yaitu evaluasi asuransi dan investasi. Untuk asuransi itu adalah 10% dari pendapatan. Dan untuk investasi juga sama, yaitu 10% dari pendapatan. Untuk biaya belanja, rasionya yaitu 45% pendapatan. Gimana nih? Sudah ideal belum arus kas keuangannya? Makin pusing atau makin bingung? Nah, untuk prioritas perbaikan arus kas, dimulai yang pertama yaitu minimkan lunasi hutang. Hutang itu harus seminim mungkin, kalau bisa dilunasi. Ini berbeda-beda ya antara satu provider dengan provider lain, itu bisa terserah beda-beda. Bisa bagaimana caranya untuk mengurangi cicilannya atau dengan melunasinya. Yang kedua, sesuaikan pengeluaran belanja. Nah, belanja ini disesuaikan dengan cara mengetahui prioritas mana yang penting dan mana yang bisa nanti-nanti, tidak terlalu penting. Ada di slide-slide dan postingan sebelumnya ya, bisa dicek untuk postingan sebelumnya, dan juga mengetahui apakah itu merupakan keinginan atau kebutuhan. Sisihkan untuk investasi tabungan rutin. Biasakan untuk menyisihkan 10% setiap bulan untuk tabung. Udah ideal nih, boleh dong langsung investasi. Tunggu dulu, jangan keburu dulu. Masih ada satu lagi evaluasi yang harus dilakukan untuk
untuk mempersiapkan dan meminimalisir resiko sebelum kita berinvestasi. Apa nih yang selanjutnya untuk evaluasi itu? Yang selanjutnya yaitu evaluasi aset hutang yang juga dinamakan yaitu neraca. Neraca merupakan catatan kekayaan di mana kita bisa menetapkan tujuan keuangan dari neraca ini, dan di situ ada aset dan hutang. Yang aset itu merupakan jumlah apa yang kita miliki ya, jumlah aset atau harta ya. Siapkan item ini untuk dievaluasi. Yang pertama yaitu aset atau harta, yang kita bagi 3 yaitu liquid, yang aset atau harta yang mudah untuk dicairkan seperti kas, deposito atau emas yang mudah untuk dicairkan kapanpun. Yang kedua yaitu investasi, aset yang berupa investasi, yang ini agak lama ya dan jangka panjang seperti mobil, rumah. Yang kedua yaitu aset penggunaan pribadi. Ini untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk bisnis. Biaya hutang bagi 2 juga, hutang jangka pendek, ini juga hutang seperti hutang kartu kredit. Hutang jangka panjang seperti cicilan rumah. Nah, untuk nilai kekayaan kita, berapa sih nilai kekayaan kita? Itu adalah aset dikurangi dengan hutang, itu adalah nilai. Untuk evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi dana darurat. Dana darurat ini merupakan dana yang digunakan jika ada hal-hal atau kepentingan yang di luar yang direncanakan. Kita bisa menggunakan dana darurat ini untuk membayar pembiayaannya. Dana darurat yaitu rasio dari aset liquid yang merupakan aset yang bisa dicairkan dengan cepat dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran bulanan. Idealnya ini evaluasi dana darurat ini adalah 3-6 bulan. Selanjutnya yaitu evaluasi kekayaan bersih. Kekayaan bersih ini merupakan perbandingan dari aset liquid dibandingkan dengan kekayaan bersih. Aset liquid tadi aset yang cepat untuk bisa dicairkan dibandingkan dengan kekayaan bersih yang merupakan aset dikurangi dengan hutang atau kekayaan harta kita dikurangi dengan hutang yang kita punya. Rasionya yaitu 15%. Yang kedua yaitu aset investasi yang merupakan aset yang digunakan untuk kepentingan investasi dibandingkan dengan kekayaan bersih, itu rasionya adalah 50%. Untuk komposisi aset, gimana sih asetnya? Apakah yang bagus itu seperti apa ya? Apakah harus banyak liquidnya atau harus banyak aset investasinya atau harus banyak hutangnya? Nah, untuk total hutang dan total aset itu maksimal 50%, sehingga kalau ada apa-apa itu bisa ditutup dengan aset tadi. Kalau bisa 0% ya saat pensiun untuk hutang. Untuk kekayaan bersih dibandingkan dengan total asetnya, kekayaan bersih itu hutang, aset dikurangi neraca, dan total aset itu semua aset tadi ya, ada aset liquid, aset investasi dan penggunaan pribadi, itu adalah minimum 50%. Ini minimum yang optimal ya untuk mengurangi resiko. Gimana nih, sudah ideal kah? Sudah siap berapa untuk dana investasi? Sudah punya dana darurat belum? Rasio hutang udah aman? Mikir kan akhirnya, selama ini. Nah, ini checklist untuk perbaikan keuangan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu minimkan lunasi hutang. Hutang itu penting untuk diminimalisir, untuk dikurangkan kalau bisa dilunasi. Yang kedua, amankan dana darurat. Dana darurat tadi 3-6 bulan. Sesuaikan pengeluaran belanja, ketahui apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Dan sisihkan untuk investasi tabungan rutin 10% ya dari pengeluaran bulanan, 10% dari pendapatan bulanan. Jangan lupa dibiasakan untuk dan tabungan rutin. Udah ideal nih, boleh dong investasi? Jawabannya yaitu ya, boleh sekali untuk investasi karena resikonya sudah. Terima kasih sudah mendengarkan tips kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like postingan ini, komen jika ingin ada yang ditanyakan, dan subscribe untuk dapat info terbaru. Terima kasih dan sampai bertemu di tips perencanaan keuangan selanjutnya bersama saya Yulia Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.